warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teknik menyusun RPP. Dalam menyusun RPP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus mencantumkan identitas. Identitas ini terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetisi dasar, indikator, dan juga asal sekolah. Kemudian yang kedua itu kita perlu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini biasanya output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Contohnya kegiatan pembelajarannya itu misalnya mendapatkan informasi tentang sistem peredaran darah manusia. Maka tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu boleh salah satu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik itu mendeskripsikan mekanisme peredaran darah pada manusia, kemudian menyebutkan bagian-bagian jantung, merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sekelasnya mengenai hal-hal tersebut. Kemudian mengulang kembali informasi tentang peredaran darah yang telah disampaikan oleh guru. Bila pelajaran itu dilakukan lebih dari satu pertemuan, maka ada baiknya tujuan pembelajaran itu juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil yang maksimal. Adapun poin ketiga dalam penerapan penyusunan RPP yang baik dan benar yaitu menentukan materi pembelajaran. Langkah-langkah yang harus kita terapkan yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketiga yaitu memilih sumber bahan ajar. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contohnya yaitu indikator seperti peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan. Materi pembelajarannya yaitu seperti ciri-ciri kehidupan yaitu nutrisi, bergerak, bereproduksi, transportasi, regulasi, iritabilitas, bernapas, dan ekskresi. Poin keempat untuk penerapan penyusunan RPP yang baik dan benar yaitu menentukan metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini memiliki arti sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Karena itu, pada bagian metode pembelajaran dicantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik ini, yaitu seperti pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Metode yang digunakan yaitu seperti ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, kooperatif, learning, e-learning, dan sebagainya yang dapat diterapkan seorang guru kepada peserta didiknya. Selanjutnya yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran, yaitu seperti menyiapkan siswa secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, serta menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Selanjutnya yang keenam ada sumber belajar. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Yang ketujuh yaitu menentukan penilaian. Penilaian yang dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian. Dan inilah beberapa langkah-langkah teknik pembuatan RPP. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.